kita ada di Astana Gedong. yuk kulik ceritanya. Di sebuah desa di Kabupaten Tulungagung, lebih tepatnya Desa Sukodono, Dusun Sentono, Kecamatan Karangrejo, terdapat sebuah makam yang syarat dengan nilai sejarah, yaitu makam Astana Gedong. Nama Astana Gedong berasal dari kata Sentono dan Gedong, yang berarti tempat persemayaman orang penting atau bangsawan. Secara tradisi, masyarakat sini percaya kalau makam ini adalah tempat dimakamkannya tokoh-tokoh penting pada masa lintas kerajaan, yaitu pada masa Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singosari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Islam. Pada awalnya, masyarakat sekitar mengira situs ini hanya pemakaman umum biasa. Hingga akhirnya, pada tahun 1941, seorang putri keraton Mangkunagara dengan dikawal oleh prajurit Belanda berziarah ke tempat ini. Putri tersebut bernama Nurul Kamaril Kusumawardhani. Beliau istri Letkol Suryo Sularoso. Kedatangan Gusti Kamaril disambut oleh tokoh masyarakat dan warga desa dengan berbusana kejawenan. Dari Gusti Kamaril ini diketahui bahwa makam tersebut adalah makam Trah Keraton Majapahit. Di situs Astana Gedong terdapat makam Raden Joko Lambore yang dikenal dengan Raden Ketawengan. Raden Ketawengan adalah putra dari Raja Majapahit yang bernama Bre Kartabumi atau Dia Kertabumi, atau Brawijaya V dari Ibu Pangrembe, ibu pembantu. Brawijaya V mempunyai anak sebanyak 117 orang. Konon Raden Ketawengan pernah mengalahkan Raja Gelunggung dari Bali. Menurut penuturan R. Wasito, putra dari R. Sudirman Kartopawiro yang juga masih keturunan Keraton Yogyakarta, bahwa selain makam Tumenggung Ketawengan, terdapat juga makam pengawal beliau, yakni prajurit Njobo dan prajurit Njero, beserta para penderek atau pengikut setia beliau. Selain makam Tumenggung Ketawengan, di pemakaman Astana Gedong juga dimakamkan salah satu tokoh, yaitu Tumenggung Alap-Alap, yang bisa dikatakan sebagai senopati atau tangan kanan dari Tumenggung atau Raden Ketawengan tersebut. Lalu dimakamkan juga Syekh atau Wali Maghribi yang dipercaya sebagai salah satu tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Karena benda Astono itu kan bangunan, istana, bangunan, bisa diartikan rumah. Dan gedung itu kan terlihat dari bata. Bata ini yang bentuk tembok-tembok ini disebut gedung. Makanya dinamakan Astono Gedong. Apa ada bukti terkuat yang bisa mengatakan karena ini maka disebut sebagai makam tua gitu? Bisa, karena di situs Astono Gedong ada angka tahunnya, juga ada angka tahun. Dan dari nisan-nisannya kan era Mataraman. Mataram Islam. Itu angkanya ditulis dari aksara apa nih, Pak? Aksara Jawa Kawi, Mbak. Aksara Jawa Kawi. Ya, nanti bisa dilihat. Nanti saya tunjukkan dari bukti aksara. Karena yang ada di makam situs Astono Gedong itu keturunan dari Majapahit. Ya, kebanyakan. Karena yang ada yang di makam di sini itu Raden Lemburu, Ketawengan. Ketawengan itu Raden Ketawengan itu putra dari Brawijaya kelima. Putra dari Brawijaya kelima, tapi Raja terakhir Majapahit, tapi dari Garwo Ampean. Garwo Ampean itu disebut selir. Oh, selirnya. Berarti saudara ini Raden Patah ya? Betul, saudara sebapak dengan Raden Patah, sebapak dengan Toro Katong. Di makam situs Astono Gedong itu ada simbol itu Demak Troloyo yang ada di Ketawangan itu kan, lingkaran itu kan Eran Demak Troloyo.
Jadi setelahnya Mojopahit, sebelumnya Demak Bintoro, itu era sebelum Demak Bintoro, sesudahnya Mojopahit itu namanya Demak Rol. Juga ada pohon Nogosari. Pohon Nogosari ini menandakan bahwa itu peninggalan era Mataram Islam. Jadi di setiap makam yang keturunan Mataram Islam itu pasti ciri khasnya ada pohon Nogosari. Batu lingga itu kan peninggalan era Singosari. Ya, di ruang tengah, di ruang gandok itu kan ada umpak. Ada umpak itu itu era kerajaan Kediri. Situs Astono itu terdiri dari kan 3 ruangan. Yang pertama Bale, yang kedua itu Gandok, yang ketiga ini dalam. Jadi kan ruangan ketiga 1, 2, 3. Ini sesuai tingkatan atau Ya, sesuai tingkatan. Jadi yang dimakamkan di dalam itu khusus putra-putra raja, pangeran-pangeran itu makamnya ada di dalam. keturunan, khusus keturunan. Ya, khusus keturunan raja-raja di dalam. Mungkin bagian Gandok niku abdi, di bagian Bale niku yang babat desa Gondak Ngelor Sukodono. Kalau misal kayak tentara atau pasukannya itu ada nggak Pak? Ada di bagian Gandok. Bagian tengah. Ya, bagian bangunan tengah, ruangan tengah itu abdi dalam, penggawa bagian tengah rumah. Bahasanya nyadran. Itu ritualnya bagaimana? Ya, ritualnya berdoa. Kebanyakan ya berdoanya seperti tahlil. Di bawah ambungan, lalu ditampilkan. Orang desa sini itu namanya nyadran. Waktunya ada waktu Waktunya tertentu. itu biasanya bulan Suro. Oh, 1 suro itu. Enggak harus 1, Mbak. Kan poin sekitar dalam waktu bulan Suro. Enggak harus malam 1 Suro ya. Astono Gedong dipercayai orang sini turun temurun masyarakat Sukodono itu sebagai pepunden. Ya, sebagai pepunden, sebagai dahnyangan. Apa itu Pak? Dahnyangan itu ya seperti yang babat. Oh, yang babat Ya, alahnya. yang babat desa sini itu ya yang ada dimakamkan di sini. Melalui rangkaian wawancara, observasi lapangan, dan pembacaan kembali berbagai artefak yang berada di kawasan ini, kita akhirnya mendapatkan gambaran yang jauh lebih utuh mengenai kedudukan situs Astono Gedong di Tulungagung. Jadi dapat disimpulkan bahwa kawasan ini itu bukan sekedar kompleks pemakaman tua yang berdiri di tengah lingkungan perdesaan, melainkan merupakan titik temu dari berbagai lapisan sejarah yang membentang sangat panjang, mulai dari masa pra-Islam sampai tradisi keraton Jawa di periode Mataram. Penamaan Astono Gedong sendiri telah memberi isyarat bahwa kawasan ini memiliki status khusus sejak awal. Istilah Astono dalam budaya Jawa merujuk pada area pemakaman bangsawan atau tokoh berpangkat tinggi. Nah, sedangkan gedong menggambarkan bangunan penting atau struktur yang dihormati. Penyebutan nama ini memperlihatkan bahwa masyarakat baik masa lampau maupun sekarang memandang lokasi ini sebagai tempat yang layak diberi penghormatan tinggi. Bukan makam biasa, bukan pula situs kecil tanpa makna, melainkan ruang sakral yang mengikat kenangan, kekuasaan, dan peran sosial para tokohnya. Nah, sejarah asal-usulnya dapat ditelusuri melalui sejumlah petunjuk arkeologis yang tersisa. Temuan tempran di area kompleks seperti lingga, umpak batu, arca bergaya Kediri, serta batu-batu struktur.
Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kawasan ini dahulu merupakan tempat pemujaan atau titik ritual yang berkaitan dengan agama Hindu, Siwa. Lingga, misalnya, merupakan simbol kosmis yang menggambarkan kesuburan, kekuasaan, dan penciptaan. Keberadaannya mengisyaratkan bahwa kawasan ini itu pernah difungsikan sebagai lokasi sakral sebelum berubah menjadi kompleks pemakaman Islam. Adapun umpak, yakni batu berpijakan untuk tiang bangunan, yang menegaskan bahwa pada periode tertentu kemungkinan besar pernah berdiri struktur beratap, entah rumah, penyungsungan, bangunan suci, atau pendapa kecil yang memiliki fungsi keagamaan. Nah, sementara itu, temuan arca Buddha seperti Aksobya adalah salah satu Dhyani Buddha yang lazim ditemukan dalam pengaruh Kediri. Hal ini menunjukkan bahwa di sekitar kawasan ini pernah hidup komunitas pemeluk Buddha atau setidaknya terdapat pengaruh ajaran Buddha pada masa awal pembentukan pemukiman. Dengan kata lain, jauh sebelum menjadi pemakaman Islam, kawasan ini sudah berfungsi sebagai ruang keagamaan yang penting bagi komunitas setempat. Lapisan-lapisan ini tidak muncul sekaligus, tetapi terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Kita dapat melihat bagaimana sisa-sisa budaya Kediri hidup berdampingan dengan unsur Singosari, lalu bertemu juga dengan pengaruh Majapahit, dan akhirnya ditumpangi dengan tradisi Islam Jawa yang berkembang di bawah Mataram. Nah, inilah yang dimaksud ketika banyak peneliti menyebut Astono Gedong sebagai situs lintas masa atau situs multiperiodik. Ruang yang digunakan berkali-kali oleh generasi berbeda dengan keyakinan dan tradisi berbeda tanpa menghapus jejak sebelumnya. Lalu, ada juga tokoh yang menjadi figur sentral di pemakaman ini adalah Raden Ketawengan, lalu Tumenggung Alap-Alap, dan Syekh Maghribi. Serta dimakamkan juga para pengikut atau penderek Raden Ketawengan yang dimakamkan di situs Astono Gedong tersebut. Lalu, di dalam situs pemakaman Astono Gedong terdapat juga pohon Nagasari. Dalam tradisi Jawa klasik, terutama dalam lingkungan keraton Surakarta dan Mangkunegaran, pohon ini dianggap suci dan sering dihubungkan dengan makam-makam tokoh penting. Banyak kompleks pemakaman bangsawan yang secara sengaja ditanami pohon Nagasari sebagai simbol kesetiaan, keteguhan, dan perlindungan. Masyarakat percaya bahwa keberadaan pohon ini di Astono Gedong bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan pertanda bahwa sejak awal pemakaman ini diperuntukkan bagi tokoh yang berkedudukan tinggi. Berdasarkan penuturan warga, pohon ini sudah ada sejak generasi kakek buyut mereka yang perkiraan umurnya puluhan hingga ratusan tahun. Penelitian arkeologis yang dilakukan secara tidak langsung melalui pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa kawasan ini memiliki beberapa area yang masing-masing memuat fungsi tertentu. Nah, secara umum, kompleks pemakaman ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu halaman luar, pelataran tengah, dan halaman inti. Halaman luar biasanya menjadi ruang penyambutan atau tempat masyarakat menunggu sebelum masuk ke area utama. Pelataran tengah memuat sejumlah batu-batu struktur, umpak, dan artefak yang menjadi penanda aktivitas masa lampau. Sementara itu, halaman inti adalah area paling suci, yakni tempat di mana tokoh utama dimakamkan bersama para abdi dan pengiringnya. Pola pembagian kawasan ini identik dengan pemakaman bangsawan di sejumlah daerah Jawa, yang menunjukkan bahwa penataan ruang di Astono Gedong mengikuti kaidah tradisi pemakaman di keraton. Selain itu, salah satu ciri penting di kompleks ini adalah tulisan tahun pada nisan yang menggunakan huruf dan angka gaya Jawa. Beberapa nisan memperlihatkan kronogram atau penanda masa yang berkaitan dengan akhir periode Majapahit dan awal Mataram.
Nah, hal ini memperkuat teori bahwa pemakaman ini aktif digunakan pada masa peralihan politik ketika pusat kekuasaan bergeser dari wilayah pesisir menuju pedalaman Jawa. Semua pengamatan ini menghasilkan gambaran yang semakin jelas. Astono Gedong adalah ruang yang tidak pernah benar-benar mati. Dia selalu hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak hanya menjaga fisiknya, tetapi juga mewariskan cerita dan rasa hormat terhadap tokoh-tokoh yang dimakamkan di sini. Masyarakat memandangnya sebagai situs yang harus dihormati, dijaga, dan tidak diganggu. Sikap ini jarang ditemukan jika suatu tempat tidak memiliki peran penting dalam sejarah lokal. Lalu dijelaskan juga tradisi yang dilakukan masyarakat pun memperkuat posisi istimewa ini. Kegiatan seperti berziarah, nyadran, dan bersih makam dilakukan secara berkala, terutama menjelang bulan-bulan tertentu dalam kalender Jawa. Masyarakat tidak melihat tradisi ini sekedar sebagai ritual rutin, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab mereka menjaga warisan leluhur. Ziarah yang dilakukan bukan hanya untuk meminta berkah, tetapi untuk merawat hubungan spiritual dengan masa lampau. Sementara itu, bersih makam adalah bentuk penghormatan yang menunjukkan bahwa memori sejarah tidak boleh dibiarkan hilang dan terkikis waktu. Jadi kesimpulannya, makam Astono Gedong ini merupakan tempat di mana para kesatria dimakamkan, seperti Wali Magribi, Tumenggung Ketawengan, dan Tumenggung Alap-Alap. Pada situs makam Astono Gedong ini terdapat 3 ruang atau area, yaitu pendopo, kampung, dan dalem. Makam Astono Gedong ini telah melewati 3 masa, yaitu Singosari, Majapahit, dan Mataram Islam. Di situs makam Astono Gedong sendiri telah ditemukan benda-benda bersejarah seperti umpak, lingga, arca, dan juga terdapat pohon nogosari yang telah diketahui berumur cukup lama. Masyarakat sendiri juga cukup menghormati akan situs makam ini. Terbukti mereka sering berziarah dan berdoa di situs makam Astono Gedong ini. Dari semua pemaparan dan wawancara yang sudah kita dengarkan, ada satu pesan penting yang muncul, yaitu generasi muda memegang peranan besar dalam menjaga keberlangsungan situs-situs sejarah seperti Astono Gedong. Jika generasi sebelum kita telah menyelamatkan situs ini tanpa dukungan arkeologi modern, maka tugas kita jauh lebih besar. Kita memiliki akses pada teknologi, sumber informasi, dan kesempatan belajar yang jauh lebih luas. Dengan segala kemudahan itu, sudah sewajarnya kita memberi perhatian yang lebih serius. Narasumber juga mengungkapkan harapannya bahwasanya ia ingin generasi muda mengenali nilai Astono Gedong bukan hanya sebagai objek wisata usang, tetapi sebagai sumber pengetahuan, identitas budaya, dan jejak sejarah yang mampu memperlihatkan perjalanan panjang masyarakat Tulungagung. Narasumber ingin anak muda atau generasi muda terlibat, mendokumentasikan, meneliti, dan mempromosikan situs ini agar tidak tenggelam di tengah gempuran modernisasi yang serba cepat. Astono Gedong mengajarkan kita bahwa sejarah tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terikat dengan manusia yang hidup, tradisi yang berlangsung, dan keyakinan yang diwariskan. Selama kita masih menghargai cerita yang ditinggalkan oleh para leluhur, maka situs ini akan terus menjadi sumber cahaya bagi masa depan. Dan pada akhirnya, menjadi Astono Gedong berarti menjaga jati diri kita sebagai masyarakat yang menghargai akar sejarahnya. Tempat ini atau situs makam Astono Gedong ini pada hakikatnya adalah miniatur peradaban Jawa. Ia memperlihatkan kepada kita sebuah kearifan penting bahwa perubahan tidak berarti penghapusan. Ia adalah proses akulturasi yang elegan. Prasasti Hindu, artefak Buddha,
dan makam Islam Mataram hidup bersama di bawah naungan pohon Nogosari, mengajarkan kita tentang toleransi sebelum istilah itu populer. Setiap batu, setiap nisan, dan setiap cerita lisan di sini adalah pengingat bahwa masa kini adalah totalitas dari semua masa lalu. Ia menantang kita untuk tidak lagi melihat sejarah sebagai aliran air yang terus mengalir, di mana jejak peradaban lama memberi kekuatan dan arah pada langkah generasi yang akan datang. Maka, menjaga warisan ini adalah sebuah janji bahwa ingatan akan mereka yang telah pergi akan terus mengalir, menjadi kompas bagi mereka yang masih mencari jalan pulang. Kisah yang terukir di situs Astono Gedong sesungguhnya adalah sebuah epilog yang terus diperbarui. Ia tidak berakhir dengan wafatnya sang tokoh utama, melainkan dimulai kembali pada setiap generasi baru yang datang berziarah. Tanggung jawab untuk merawatnya kini secara resmi berpindah tangan dari para sesepuh yang telah menjaga amanah ini dengan ketaatan spiritual kepada kesadaran kolektif kita semua, para akademis, pemerintah daerah, dan yang terpenting, generasi muda Tulungagung. Situs ini menuntut lebih dari sekedar pembacaan pasif atas sejarah. Ia menanti langkah aktif untuk menuliskan kelanjutannya. Kelanjutan ini diwujudkan melalui penelitian yang jujur, inisiatif perlindungan fisik yang berkelanjutan, dan promosi yang cerdas untuk mengikatkan situs ini pada peta budaya nasional dan global. Maka, biarlah Astono Gedong berdiri tegak, bukan hanya sebagai monumen batu yang dingin dan mati, tetapi sebagai jantung yang terus berdenyut, memompa kesadaran akan siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita melangkah. Ini adalah warisan agung, sebuah sumpah kesetiaan kolektif yang abadi, selalu teduh di bawah naungan sakral pohon Nogosari, simbol keteguhan yang tak lekang dimakan zaman. All I did was show I care, so how the fuck did you leave? He said I'm just like my mom's and even called her a bitch. You know niggas that hear that shit and get to reaching for Smith. I give a fuck if you my pops, I still beat you this shit. Still love you, but nigga fuck you, and that's true, it's a gift. And yeah, I know it's not the right thing, but oh well. He was trying to live a pipe dream that turned into a pipe fiend. Shit got me broken out your sight saying, motherfuck is what I get for trying to do the